Oke, kita akan melanjutkan eh, pembelajaran. Kita akan mulai dari bab pertama yaitu pengantar Python. Jadi teman-teman diharapkan mampu memahami kenapa kita menggunakan bahasa pemrograman Python untuk data scientist. Goals-nya adalah student mampu memahami Python itu seperti apa. Student juga diharapkan untuk memahami penggunaan Python sebagai tools data scientist, dan juga teman-teman diharapkan untuk mampu memahami ekosistem Python untuk data scientist. Kita mulai dari pengenalan Python. Jadi, kenapa harus belajar Python? Python merupakan sebuah bahasa pemrograman yang bersifat open source. Artinya, ketika teman-teman menggunakan Python ini, maka teman-teman tidak perlu mengeluarkan uang karena sifatnya yang open source. Selain itu, Python ini merupakan salah satu bahasa yang paling banyak penggunaannya, dan juga dari segi komunitasnya yang paling besar. Teman-teman bisa melihat dari grafik di sini, pertumbuhan Python dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Karena kasus ini Python itu banyak banget penggunaannya gitu ya, dari segi penggunaan personal, dan juga Python ini digunakan untuk skala industri. Kemudian Python ini bisa kita gunakan dalam beberapa hal. Pertama, data analytics khususnya, kemudian artificial intelligence, kemudian Python juga bisa digunakan untuk software development dan juga web development, dan lain-lain. Kenapa Python digunakan oleh seorang data scientist? Ada 5 keunggulan utama yang terdapat dalam Python. Yang pertama dalam skalabilitasnya. Python itu bersifat open source sehingga dia memiliki komunitas yang sangat kuat. Kemudian, Python juga menyediakan berbagai macam modul yang sudah di-develop atau dikembangkan oleh berbagai orang. Kemudian, versatility-nya. Python itu memiliki modul dan framework yang sangat powerful atau sangat berguna sekali, di mana modul-modulnya itu termaksud dalam penggunaan data analytics hingga proses machine learning. Kemudian, dalam segi komunitas, karena Python itu bersifat open source dan juga memiliki komunitas yang sangat kuat, sehingga teman-teman ketika menemui sebuah masalah dalam pemrograman, teman-teman bisa mencari error tersebut atau masalah tersebut di Google, dan kemungkinan besarnya akan mendapatkan sebuah jawaban. Kemudian dalam segi demand, karena Python itu sangat powerful dan sangat fleksibel penggunaannya, sehingga saat ini penggunaan Python khususnya sebagai sebuah skill sangat banyak diminati oleh industri. Khususnya seorang data scientist, maka skill wajib yang perlu diperhatikan adalah skill pemrograman, khususnya bahasa pemrograman Python. Kemudian ada segi dari automationnya. Karena Python ini merupakan sebuah bahasa pemrograman, maka sangat mungkin sekali kita menggunakan Python ini untuk melakukan proses otomatis dalam sebuah pekerjaan yang sifatnya monoton. Kemudian Python itu memiliki sebuah ekosistem yang digunakan oleh seorang data scientist. Di sini ada 4 modul utama yang teman-teman bisa perhatikan, yaitu analisa data, khususnya dalam penggunaan Pandas. Pandas ini merupakan sebuah library yang dikembangkan untuk proses manipulasi dan pengolahan data. Kemudian ada NumPy atau Numerical Python. NumPy ini dirancang khusus untuk melakukan proses perhitungan numerikal seperti object array, matrix, dan juga vektor. Kemudian ada data visualisasi. Di data visualisasi, Python juga menyediakan beberapa library yang sering digunakan, yaitu Matplotlib dan Seaborn. Kemudian untuk tingkat yang lebih advance, yaitu Plotly. Nah, Plotly ini bisa digunakan dalam segi pembuatan dashboard. Untuk machine learning sendiri, ada 2 modul yang digunakan, yaitu scikit-learn. Scikit-learn ini adalah library yang sangat populer digunakan oleh kalangan data scientist dalam membangun sebuah model machine learning. Kemudian ada stats model. Stats model juga merupakan sebuah library yang digunakan oleh para data scientist dalam membuat sebuah machine learning. Tetapi sebenarnya stats model ini lebih terkhususkan untuk melakukan analisa statistika, seperti melihat hubungan antara sebuah fitur yang kita punya terhadap sebuah target. Ekosistem Python ini akan kita pelajari di kursus part 2, yaitu proses pengolahan data yang disebut dengan explanatory data analysis dan juga data visualisasi. Sekian, terima kasih.